Jumpa kembali bersama saya Dwi Fitri Wiono dalam kajian filsafat sesi kedua. Pada pembahasan yang kedua ini, saya akan membahas berkaitan dengan ontologi, di mana dalam filsafat, sebagaimana penjelasan saya pada episode sebelumnya, bahwa kajian filsafat itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah ontologi, yang kedua adalah epistemologi, dan yang ketiga adalah aksiologi. Ketiga hal ini menjadi kajian penting di berbagai literatur, terutama literatur tentang kajian-kajian filsafat. Kajian ontologi, maka kita akan membahas berkaitan dengan dimensi ada. Selama ini kita kerap menerima begitu saja tentang kondisi yang ada di sekitar kehidupan kita. Dalam kajian filsafat, kita tidak berhenti pada aspek peristiwa-peristiwa di sekitar kita, hanya pada sisi segala sesuatu yang terjadi pada kehidupan kita itu terjadi begitu saja. Akan tetapi membahas aspek ontologi, maka hal yang pertama menjadi pertanyaan besar adalah tentang ada. Apa itu ada? Dalam kajian filsafat, kalau kita kaji dari sisi etimologi, maka ontologi berasal dari kata ontos dan logos. Ontos pada intinya adalah menjelaskan tentang sesuatu dengan sesuatu, atau yang berarti menjelaskan tentang wujud dengan wujud itu sendiri. Atau dalam berbagai definisi dalam literatur dikatakan bahwa ontos itu berarti wujud atau being qua being. Nah, being qua being ini artinya adalah berarti ilmu tentang wujud atau ilmu tentang hakikat kenyataan. Pada hakikatnya, ada itu tidak hanya berhenti pada aspek universalitas saja, hanya berbicara pada aspek ada. Akan tetapi, ada itu hakikatnya memiliki persepsi dan juga pemahaman-pemahaman yang berbeda. Tentu, kajian ontologi ini nantinya akan kita bahas dari sisi bagaimana tingkatan dari kajian-kajian dalam ontologi. Nah, hal yang pertama dibahas dalam kajian ontologi adalah apa itu ada, apa itu eksis, apa itu nyata, apa itu kebenaran dari sisi monisme, kebenaran dari sisi dualisme, kebenaran dari sisi pluralisme, hingga nanti di akhir kita akan membahas dimensi ada dari sisi perubahan. Karena perubahan merupakan titik puncak temuan para tokoh filosof dalam membahas kajian-kajian di dalam bab ontologi. Nah, pembahasan ontologi, maka hal yang pertama adalah ada. Apa itu ada? Nah, ada di dalam kajian filsafat pertama atau yang mendasar adalah ada secara universal. Kita mengetahui alam semesta ini atau pluralitas manusia ini atau keberadaan dari bumi ini merupakan aspek-aspek ada yang secara universal. Pertanyaan kemudian adalah apakah alam manusia atau bahkan kita akan mempertanyakan tentang keberadaan Tuhan, apakah itu menyentuh pada aspek ada secara universal, atau bisa kita kaji dari sisi apakah ada itu harus memenuhi aspek berikutnya, yaitu aspek nyata. Nah, selain pada aspek ada dan juga nyata, apakah keberadaan atau makna kebenaran dari ada itu bisa kita kaji dari sisi tentang keberadaan dari sesuatu yang ada, atau yang kita istilahkan dengan
kata-kata eksis. Nah, selain ada, nyata, dan juga eksis, nah, pada perkembangan berikutnya, pembahasan para filosof tidak hanya berhenti pada aspek eksis. Bagaimana fisik tadi mengaktualisasikan dirinya hingga memperoleh sebuah kebenaran. Akan tetapi, eksis tadi berkembang menjadi sebuah proses yang dinamakan dengan konsep-konsep pluralitas, bahwa kebenaran tidak hanya berasal dari aspek ada, kebenaran tidak hanya terdapat pada aspek nyata, kebenaran tidak hanya pada aspek ruang eksistensinya, tapi eksis ini selalu mengalami titik perubahan-perubahan yang dalam kajian di kemudian hari pada filsafat modern nanti akan kita bahas kaitannya dengan pluralitas. Nah, kajian tentang ontologi sering saya sampaikan bahwa hal yang perlu dicermati adalah perbedaan pemahaman terhadap sesuatu yang ada, atau ketika kita berbicara mengenai konsep sesuatu yang ada, maka akan memunculkan sebuah problem, yaitu yang pertama kaitannya dengan perdebatan. Ketika kita membahas aspek semisal ontologi pendidikan, maka hal yang pertama kali kita dudukkan adalah seperti apa konsep pendidikan. Maka ruang ada atau ontologi dalam pendidikan itu, hal yang pertama kali kita bahas adalah tentang konsep pendidikan atau konsep tentang segala sesuatu yang ada. Atau kalau kita kaji dari sisi ekonomi, maka yang harus kita bahas pertama kali adalah konsep tentang ekonomi. Ketika kita berbicara mengenai tentang konsep pemerintahan, maka hal yang pertama kali harus kita bahas adalah konsep atau definisi tentang pemerintahan. Yang berikutnya adalah terkait dengan efek atau dampak ketika kajian ontologi ini tidak kita letakkan pada aspek mendasar dalam kajian-kajian filsafat. Tentu kajian ontologi ini akan berdampak pada yang pertama adalah perselisihan. Yang kedua adalah kaitannya dengan penindasan. Yang ketiga kaitannya dengan penghancuran suatu budaya, pendiskriminasian suatu konsep budaya dan seterusnya. Maka ontologi perlu kita kaji di awal sebelum kita membahas kajian-kajian berikutnya. Sekarang kita akan membahas tentang being, tentang yang ada. Predikat secara umum, ontologi adalah tentang yang ada. Maka predikat ada ini mendahului dan menjadi syarat bagi lahirnya kenyataan dan juga eksistensi sebelum kita mengarah pada perubahan. Semisal, saya adalah orang Islam, saya adalah manusia, saya adalah hewan berakal, saya organisme hidup, maka saya ada. Nah, di kemudian hari, ada ini memiliki makna yang cukup luas. Nah, pembahasan berikutnya, setelah kita membahas tentang konsep ontologi secara universal, yaitu ada secara universal, maka berikutnya adalah ada dalam konteks kenyataan dan juga kenampakan. Kita kerap melihat fenomena alam, semisal luasnya gunung, atau warna birunya langit, atau warna biru laut. Kita kerap dari sisi kejauhan melihat beberapa fenomena alam ini ada dari sisi universal. Kita belum mengetahui ada dari sisi kenyataan. Kalau kita lihat dalam aspek kenyataan, maka pantai, gunung, langit, dan keberadaan alam semesta ini dari sisi kenyataan ternyata apa yang dikatakan ada tentang kebenaran ketinggian gunung atau keluasan samudra atau kedalaman laut itu tidak serta-merta kita akan memperoleh kebenaran yang secara universal kalau kita tidak melalui pada tahapan berikutnya, yaitu tentang tahap kenyataan. Nah, maka hakikatnya gunung yang kita lihat berwarna hijau, laut yang kita lihat berwarna biru, atau langit yang kita lihat berwarna
biru, kenyataannya kebenaran itu tidak atau berbeda dengan aspek yang pertama, yaitu kaitannya dengan ada. Kalau kita dekati, gunung tadi memiliki kenyataan bahwa ternyata gunung tidak berwarna hijau, atau langit ternyata tidak berwarna biru, atau pantai ternyata tidak berwarna biru. Maka ketika kita hanya memperoleh kebenaran pada aspek ada banyak kekeliruan, ada banyak ketidakbenaran dari sisi kenyataan. Belum lagi kita melangkah pada aspek kenampakan. Aspek kenampakan boleh jadi pensil yang kita lihat ketika kita letakkan di dalam gelas itu terlihat bengkok. Akan tetapi kebenaran atau hakikat kenyataannya adalah pensil itu ternyata tidak bengkok. Maka ada belum tentu mencapai kebenaran ketika belum melangkah pada tahap kenyataan atau kenampakan. Nah, berikutnya ketika kita meyakini tentang segala sesuatu yang ada dengan melalui pada aspek kenyataan bahwa ada perbedaan antara aspek ada dan juga nyata, kita tidak akan memperoleh sebuah kebenaran ketika kita tidak melalui tahapan eksistensi, di mana kebenaran kalau tidak dinampakkan maka kebenaran itu tidak akan muncul. Boleh jadi hakikat gunung tadi atau hakikat laut tadi atau hakikat langit yang kita pandang ketika tidak menunjukkan sebuah kebenaran, maka kita tidak akan menemukan kebenaran dari sisi eksistensi. Nah, maka tidak semua kenyataan itu bereksistensi. Semisal ketika kita punya seorang sahabat atau teman, ketika kita hanya terbatas pada sisi menceritakan tentang keberadaan teman kita, maka boleh jadi orang tidak akan percaya terhadap adanya teman kita. Contoh yang lain, semisal ketika saya sedang bermimpi dan saya menceritakan mimpi-mimpi saya kepada orang lain, ketika mimpi itu tidak bereksistensi, maka orang lain sukar percaya terhadap apa yang kita sampaikan tentang kebenaran mimpi. Maka syarat eksistensi itu yang pertama adalah konkret, harus nyata, bisa diserap dengan panca indera. Nah, terus syarat yang kedua, ini bersifat publik atau ada ruang yang bisa diakses oleh manusia yang lain. Maka harus ada kesepakatan antar manusia. Saya ambil contoh, selain dari contoh mimpi tadi, ada semisal rasa gembira, rasa sedih, cinta, kasih sayang, dan seterusnya. Kondisi-kondisi seperti ini, kalau tidak diekspresikan kepada publik, maka orang tidak akan tahu tentang kebenaran rasa sedih, bahagia, cinta, kasih sayang, dan seterusnya. Maka dari awal, ketika kita membincangkan ontologi dari sisi ada, nyata, atau nampak, terus yang ketiga adalah eksistensi, ini satu kesatuan yang perlu kita kaji dan akan kita jadikan sebagai tools atau alat untuk memperoleh kebenaran tentang segala sesuatu yang ada. Nah, selain dari sisi ada, nyata, dan juga harus nampak atau eksis ke publik untuk diketahui oleh orang lain, maka tahap berikutnya adalah esensi dan substansi. Selain dari sisi kenampakan atau eksistensi dari sebuah kebenaran, maka berikutnya adalah esensi. Esensi adalah kaitannya dengan hakikat yang terdalam terhadap sesuatu. Nah, esensi ini berkorelasi dengan substansi. Nah, substansi ini merupakan wadah bagi sifat-sifat yang terwujud di dalam esensi. Semisal ketika saya contohkan berkaitan dengan alat telekomunikasi, saya contohkan semisal handphone. Nah, handphone
Kalau kita kaji dari sisi esensi dan substansi, esensi handphone adalah alat komunikasi, tapi substansinya adalah besi atau plastik. Nah, maka kedua hal ini harus kita kaji ketika kita ingin menemukan sebuah konsep kebenaran dari sisi ontologi. Tentu berbicara mengenai ontologi, maka beberapa tokoh-tokoh filosof membagi ke dalam dua hal. Yang pertama adalah matter dan form.